yang ngajar tuh, mereka memandangnya, mengira aneh nggak Allahumma, mereka anggap aneh nggak tahu gerakan. Apa deh? Kita tahu semua kita masih ya Rob gimana? Tuh, Bu. Misalnya meja nih, isinya gelas besar, gelas kecil, macam-macam gitu. Iya. Waktu ditaruh meter rumah sekian. Tak. Kita sebagai tamu. Oke, kita harus nguzon tangga baik aja nih. Iya. Pengen punya mandi. Iya, tentu ada dari sekian tamu yang nyobain kan? Waktu kita keluar dari makanan yang diambil, gerakan piring yang terjadi, meski getaran itu hanya 1 senti, Allah mah ana tahu. Cuman aneh tuh lebih Allah Ta'ala pelihara tuh. Aneh karena ini jamuan juga bakal rame-rame, termasuk anak orang yang dijamu, nggak kate-pape ya. Tapi kalau sudah piring itu sudah bergerak jauh, nah, berarti ada kecerobohan di antara tetamu-tamu yang sama disajikan. Paham ya deh? Ada keceroboh. Cuma kita masih lihat, itu dikira mereka tuh selamat, dikira tapi pada maksudnya kebahagiaan kita sumpah ya kan, doain orang sebisa-bisa kita. Waktu kita sumpah sebisa-bisa kita juga. Waktu kita doain jamaah sekuat tenaga, nggak perlu orang tahu, yang tahu yang waktu didengar doang. Waktu orang nggak tahu begitu. Wah, waktu kita nyumpahin tuh jamaah kita juga begitu lagi, begitu. Jadi sama. Tinggal tunggu bagiannya masing-masing, tungguin aja pada. Sekarang aja kan udah. Kereta tak menunggu penumpang. Jadwalnya sampai jam sekian, berangkat jam sekian. Karena jadwal. Karena jadwal kereta misalnya dari jam 7 sampai berangkat setengah 8. Terus setengah 8 tuh dari jam 7 sampai setengah 8, itu kereta bukan menunggu penumpang, Bu. Itu kereta bukan menunggu penumpang. Emang jadwal dia harus jam 7, setengah 8 baru berangkat. Bukan itu kereta nunggu penumpang. Sebagai bukti, udah jadwalnya penumpang yang kosong di jalan. Dia tidak bakal jalan. Satu masa nggak bisa lo ketemu gue. Masuk mobil. Kalau ditanya, ruginya apa? Akhirnya nggak dirugiin. Lo gimana kita jalan? Udah ada aja yang Allah Ta'ala kirimin bakal jadi baik buat kita, baik buat orang. Gitu. Waktu tetap berjalan. Al-waktu layan tazir. Waktu tidak pernah menunggu Anda. Muhammad, Muhammad. Sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الله غشانا غشام برحمات والله سبحانه وتعالى غشانا غشام برحمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah malam ini ketemu lagi malam Senin keempat. Dan mohon maaf biasa terlambat dari tambak baru sampai sekarang. Langsung pada pelajaran syurutus shalah, syarat-syarat sembahyang. Di mana kita sudah melengkap pelajaran lebih dulu mengingat kepentingannya memang harus didahulukan. Kita belajar wudhu, kita belajar fardu sholat, fardu wudhu dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian baru kita belajar syarat-syarat sembahyang.
Yang seharusnya syarat-syarat sembahyang kita sudah ketahui lebih dulu, tapi biarin. Syurutus shalah sitatun, syarat-syarat sembahyang ada 6. Al-awalu yang pertama ma'rifatu waqtiha, mengetahui waktunya. Artinya mengetahui waktu sholat itu telah tiba, di mana seseorang itu enggak dianggap sah sembahyangnya meski wudunya sah, tapi sembahyangnya enggak dianggap sah kalau yang melakukan sholat tadi enggak tahu ini udah waktu di belum. Itu udah wudu nih, udah wudu. Dia sembahyang. Itu habis sembahyang dia bingung. Ini udah masuk waktu belum ya? Enggak sah sembahyangnya. Sebab pelaksanaan mengetahui waktu tadi sebelum melaksanakan ibadah sholat. Kalau wudu kapan waktu ada jadi, tapi sholat nggak bisa begitu. Mesti juga sholat yang namanya sholat fardu wajib dulu diketahui waktunya sudah masuk atau belum. Tapi rasanya orang sekarang sih udah tahu semuanya tentang masuk waktu. Rasanya udah tahu, cuman nggak pernah tahu kok ini udah waktu. Gitu, ngerti ya? Beda nggak? Beda. Orang sekarang tahu nggak waktu-waktu sembahyang? Tahu. Gitu. Cuman nggak jadi tahu dengan adanya waktu sholat. Kalau orang yang mau sembahyang wajib tuh tahu. Ini udah masuk waktu atau belum nih? Kalau belum jangan sembahyang. Gitu. Habis gimana nih selepas wudu batal? Lu sembahyang nggak batal aja. Sembahyang nggak jadi batal. Udah sembahyang sunat mutlak aja, kerjain aja gitu. Sampai datang waktu. Gitu. Kalau kita sembahyang zuhur haram, belum masuk waktu. Iya. Wasani yang kedua, taharatul badan. Bersihnya kita punya badan, wasaubi dan baju kita, bertanah atau kain, wal makan tempat di mana kita sujud di atasnya, berdiri di atasnya, anin najasat daripada najis. Jadi yang kedua daripada sahnya ya sembahyang itu syarat-syaratnya bersih, kita punya baju, celana, pakaian, kain, termasuk kok sembahyang pakai peci, jangan sampai itu peci, ya Allah, pakaiannya bersih, bajunya bersih, pecinya burung mulu. Orang main burung, ya udah waktu, kayak ngelepekin burung dulu. Dia pengen tuh burung papatnya di tangan dia kan nggak bisa. Tukang burung juga paling tinggi 2 burung. Oh iya, pepet banget 3 burung, tangan dipanjangin, nggak ampe 1 burung ditindiin 4 burung. Itu akhirnya tuh burung nggak jatuh di tangan, dia punya tai, jatuhnya di pipi. Waktu disembahyang semut mulu. Di syarat yang kedua sahnya sembahyang itu ya bersihnya kita punya badan, baju dan tempat daripada najis. Wasalis yang ketiga daripada syarat sembahyang, taharatul hadatsain, sucinya seseorang yang sembahyang tadi dari 2 hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kencing, iya. Nanti ada lagi sih bagian-bagian hadas ya, ini najis kecil ya. Iya. Banyak itu kencing, apa lagi tuh? Kentut, jengkol perempuan, itu namanya hadas kecil. Jadi hadas besar, keluar mandi basah, tidur senggama suami istri, itu namanya hadas besar. Nah, orang yang sembahyang itu harus suci. Dia punya badannya dari hadas kecil dan hadas besar. Begitu. Dia kencing nggak cebok, langsung dia wudunya benar, sembahyangnya benar, tetap aja nggak sah. Mengingat badan dia punya hadas kecil. Jadi al-hadasan itu 2 hadas kecil dan besar. Warabi dan yang keempat daripada syarat sembahyang, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Yang dikatakan menghadap kiblat itu kita punya dada ke mengarah kepada kiblat. Begitu. Bukan muka kita ke kiblat, badan kita ke barat lurus. Seperti orang sekarang sembahyang lempeng aja begitu. Dia enggak sah. Ya, miring mestinya begitu. Dia 22 derajat. 22 derajat. Jadi sembahyang jangan lurus. Tidak boleh begitu tuh. Ya. Sekarang orang udah dikasih tahu tetap di ngukur tanah sih sekarang. Enggak lihat kiblat lagi. Enggak lihat, udah lempeng aja. Orang-orang yang ngerti enggak ada sembahyang lempeng. Mesti dimiring. Boleh miring 22 derajat atau 20 derajat atau 15 derajat. Pokoknya dia miring, dia punya dada. Tuh, begitu. Enggak begini, mesti begini. Tuh. Lihat deh, mesti masjid tua deh. Semuanya miring. Jadi masjid baru lempeng aja dengan ambil 4 persegi. Ngarah biar ubin tuh diukurnya pas. Jadi ubinnya pas, padahal ubin borang beli kasih sembahyangnya batal. Nggak sah maksudnya. Jadi lebih ridho sembahyang yang nggak sah ketimbang ubin lewat nggak pas. Tuh nilai orang sekarang tuh. Tadi siang tuh lagi iseng nungguin latih.
Nih kantaknya belum datang ya Allah, otak udah keganggu di Allah gimana? Antarin guru tuh sampai RW nih partner nih kolonel laut Abu Simman huruf ya deh. Guru tuh aduh amplop belum kelar Allah akbar. Gua tahu begini sini ya enakan keluarin duit percetakan langsung. Jadi pengalaman untuk tahun depan pertama kali banyak umar di sini udah ngake nyuruh orang tuh kerjain. Percetakan tuh ya tuh begitu selesai. Jadi kita nggak pusing. Bukan tuh murid nggak mau dulu nolongin kita, itu murid serahin itu kerjaan sama orang lain. Jadi serba salah si murid. Dia nggak bisa disuruh orang lain. Duit kita kasih berapa sih tuh? Orang ini nyuruh bukan nggak kayak duit. Jadi musim pengalaman tahun berikutnya enggak dah. Ya, jadi persiapan udah aja dari kita. Jangan sesali diri anda juga. Kenapa lo mau-mauan capek-capekin diri lo bikin acara-acara? Itu agama lihat lagi gimana benar yang ada. Yang penting niatnya apa? Kalau niat kita baik, niatnya baik, biar capeknya enaknya yang bagaimanapun tetap nggak ada sia-sianya sama Allah Taala. Itu dia yang bikin anda kuat. Lagi baca-baca kitab, pusing soal gitu baca. Tanda-tanda hari kiamat turut bunyi. Emang begini, tuh ya, berhiasnya masjid-masjid, budaya orang berhias masjid, meratanya kebodohan agama, banyaknya perzina, ya, meratanya peminum, memabokan, ya, yang pada masanya 50 perempuan banding 1 pria, terus itu tanda-tanda kiamat yang kecil, ya, kan tanda kiamat ada 2 ya, ada tanda kiamat kecil dan besar, tanda kiamat kecil yang begitu. Yang besar nanti Imam Mahdi sama Nabi Isa ada sama Dajjal. Jadi Dajjal tuh ya anaknya Nabi Nuh. Dajjal ya wahum min waladi. Jadi kayak kita cucu. Tuh, kayak kita cucu Nabi Nuh. Tuh, bukan Dajjal Ya'juj wa Ma'juj. Kan di dalam kitab ada Ya'juj itu berbentuk binatang. Gitu. Jadi Ya'juj wa Ma'juj tuh ya di kitab tadi Anda baca lagi iseng. Baca mau cari masalah itu, yang masalah ilmu fikih juga. Min waladita Nuh alaihissalam. Jika kita cucu Nabi Nuh. Ya'juj wa Ma'juj. Gitu tuh. Baru sampai turun Nabi Isa buat syariat agama. Itu. Kemudian Imam Mahdi itu masih turunan Rasulullah SAW dari Siti Fatimah. Imam Mahdi kasih tahu begitu orangnya begitu. Kalau diukur tanda-tanda hari kiamat hampir merata. Masjid begitu ya. Kemudian orang-orang yang disebut ulama sudah main di kalangan para pemuka negara, pemimpin negara, ya kita menteri, pejabat apa aja deh. Orang yang ngerti ilmu agama udah dari ke situ. Sekarang ya, bodoh ilmu agama, cari pengaruh gimana biar orang-orang yang dianggap pejabat datang ke media. Hina betul sampean. Tuh, tanda-tanda hari kiamat begitu. Sekarang bodoh-bodoh nggak kenal pejabat dikumpulin aja orang-orang di kampung yang gimana kek jadinya yang bisa diburuin. Pura-pura tahlil, pura-pura ratib, apaan aja. Mencari bahan, ngerti nih? Orang mengolah tanah nih, diolah dulu nih. Diolah biar pada masanya perhatian orang-orang kita kemarin. Otak-otak kerja gedis. Hop, Salim, ya Hop, masalah, salamah. Matikan aku kok jatuh di tempat yang gituan ya Rob. Subhanallah. Warabi istiqbalul kiblat ya, menghadap kiblat. Gitu ya. Jadi kiblat tuh ya kita jangan lurus langsung 22 derajat. Gitu. Kita setengah meter deh lempeng nih. Ringin deh gitu deh, gitu deh. Ya, gitu ya, sembahyang. Sebab yang namanya kiblat itu ya harus dengan dada. Dengan dada kita tuh begitu, bukan muka kita begitu, dada kita begitu. Gimana ya? Sembahyang pelak. Jadi bukan mukanya ke kiblat, dada. Makanya berpaling dari kiblat dengan dada batal. Jadi nggak sah sembahyang itu, bukan batal, nggak sah. Jadi muka ente ke kiblat, dada ente nggak ke kiblat. Jadi dadanya lempeng begitu, mukanya ke sono ke kiblat, nggak sah sembahyangnya. Al-inhiraf anil kiblah. Bisa jadi berpaling dari kiblat dengan dada, berarti batal itu sembahyang. Jadi mesti ulang lagi, nggak sah nantinya. Wal khamis yang kelima daripada syarat sembahyang
satrul aurati, menutup aurat. Yang namanya aurat tuh, ngerti ya, buat laki pusar sampai dengkul, jangan kelihatan. Pusar sampai dengkul. Gimana Ustaz, pakai kaos? Itu namanya bukan aurat. Bukan aurat. Tuh, jadi kalau kita sembahyang nggak pakai baju boleh nggak? Boleh. Waduh, lagi musim hujan nih, kain cuma ada satu. Yang lain dicuci belum sempat dijemur, baru dijemur, ya Allah belum disetrika udah lepek lagi kena hujan, kayak begitu. Tinggal kain satu, gimana nih? Sembahyang itu pakai kain, yang penting pusar ente nggak kelihatan, dengkul ente nggak kelihatan, sah sembahyang ente. Nggak wajib ada, nggak wajib mengulang. Yang penting tutup pusar kita sampai dengkul nggak kelihatan. Dari atas nggak kelihatan itu pusar. Kalau lihat dari bawah, lihat kayak gini kan begitu tuh. Iya, arti lihat dari bawah bukan ente jadi biji salak, bukan. Iya, kalau lihat dari bawah begitu tuh dengkul ente nggak kelihatan gitu. Ini kacanya begitu tuh. Ini kain kok kembangnya lain. Itu kain kembangnya kayak kembang cibubur. Gitu, ente kayak kaca. Makanya kalau pakai kain jangan terlalu tipis. Gitu. Kalau ibu ujian begitu nggak boleh tuh pakai mukena hampir pentil puting teteknya kelihatan, nggak boleh. Masih agak ketutup jangan sampai kelihatan. Itu. Wah, Bib gerah. Itu di dunia gerah inti ribut, di neraka panas lu nggak pikirin. Ya begitu. Ya, jangan tipis-tipis amat begitu. Masalahnya akibatnya batal. Lelaki pulang kantor lihat orang perempuan sembahyang, kok sembahyang ada propnya. Misalnya gitu. Udah dia tomblok aja lemparin tas aja. Sepatu emang nggak kediket, ditendang sepatu aja kena anak ya. Bini nengok, wah perop nih, cap susrup. Langsung itu gimana nggak jadi batal? Nggak jadi sembahyang. Dua-duanya batal sih. Ya, orang sembahyang emang nggak kenal wudu, ya asal sembahyang. Kebetulan nih, emang gue semalam nggak jadi nih, bini bilang nih, laki gue datang langsung pengen tidur aja, dua-duanya aja nggak sembahyang. Abang sembahyangnya diem. Itu. Muhammad. Satu aurat ya. Wasadis yang keenam daripada syarat sembahyang ya, ma'rifatu furubiha, tuh mengetahui fardu sembahyang. Yang 17. Ya, wa sunaniha, dan sunat sembahyang yang hayat. Ngerti ya? Yang kalau nggak tahu gitu kita bingung. Ini sunat atau fardu? Nggak tahu sunat, nggak tahu fardu, hancur sembahyang. Kalau saya bilang sembahyang nggak ada paharinya melo, kenapa? Ilmunya dulu, kerjain sembahyang sambil nuntut ilmunya agama. Biarin. Lanjutan, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Istiqbalul kiblah wahwa yaitu mughabaratul ka'batil musyarrafah, ya, menghadap Ka'bah yang mulia. Selesai. Wajib istiqbaluha fi sadri, dan wajib menghadap kiblat dengan dada, bukan dengan pala. Dan sudah umum orang, kalau dadanya ke depan, palanya ke depan. Jajal ente, kalau ente mau dianggap ponakannya David Copperfield, ente jalan, iya, mukanya ke kanan, dadanya ke depan, jalan. Gak serempet baja ya lo. Iya. Jadi agama ngajar menghadap kepada Allah Ta'ala melalui kiblat sebagai simbolis mata. Lihat, dua-duanya, badan dan dada. Gitu, artinya nggak diajar kita menghadap kiblat, pala kita, dada kita kemana mana, nggak diajar dada kita doang ke kiblat, sementara pala kita ke sana kemari, diajar lurus begitu. Sekarang kapan seseorang boleh sembahyang nggak menghadap kiblat? Boleh nggak? Boleh. Kapan? Ya juzu tarkus istiqbalil qiblati fi sholatin nafilati fi safari. Boleh seseorang meninggalkan menghadap kiblat dalam sembahyangnya. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Kapan? Fis safari, dalam keadaan berlayar. Gitu. Kita lagi naik mobil nih atau lagi naik kapal. Azan. Allah, azan kan boleh nggak menghadap kiblat kemana? Allahu Akbar, bukan waktu berantem takbir. Allah, kapal ngepot. Ya Allah. Ditanya begitu. Nah, waktu kita sembahyang ini gimana sekarang nih? Itu, ya. Wah, sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Jadi deh, biar ngadepin waitress ya, pelayan ya, jadi. Begitu, emang ente doang nggak ngelirik sembahyang. Dia kalau sembahyang ngelirik, bagus ada kandang ayam. Kita sembahyang nggak di kandang ayam, berantakan itu. Daripada lihat perempuan dosen, lihat ayam makruh.
Malah emang orang kalau ngaji itu ngeri ya, orang yang ada ilmunya itu enak. Dia waktu begini tak pakai begini. Ini begini haram, makruh aja dah. Ini megang begini batal. Nah, ini udah batal. Begitu, ada begitu. Yang dibilang nyium perempuan nggak batal, orang ngomong nggak batal gitu ya, nggak ngaji sama gue tuh. Nyium perempuan nggak batal, gimana? Gampang. Itu, ciumin tasnya batal ya? Pas nyium tas, kok tas lubuk sepatu bot. Ya gampang. Nyium nggak batal, bayangin. Jadi seseorang boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam sembahyang, dalam sembahyang sunat, itu pun kejadian di dalam pelayaran. Itu wajib tetap. Iya. Waktu mau sembahyang, iya, kiblat mana nih? Allahu Akbar, muter satu dua amat. Iya. Orang sembahyang. Kalau kita nih pergi jalan nih, ya Allah, diterusin, nggak sembahyang. Sementara waktu sudah masuk. Hormat tuh, wajib sembahyang dalam menghormat waktu. Bagi duduk kayak di mobil, iya, di kereta kayak. Hormat waktu namanya itu, lihat. Hampir begitu ya, agama. Disuruh gitu ya, sembahyang mau hormat waktu. Anda pernah begitu di kereta. Emang dasar pelayan susah. Kopinya. Ya. Ini kita lagi begitu. Dipikir kita begini lagi semedik kali ya, lagi meditasi kali ini mikirin karcis. Kopi Pak. Bodoh. Gue lagi sembahyang. Saya nggak tahu Pak. Itu. Lu tahu gue lagi megang kopi dari tadi. Nah begini lu lagi sembahyang. Kayak dipegang Pak kopi Pak. Ya Allah. Bikin kita tidur begini kali ya. Lu nggak lihat mulutku lagi campur gitu. Dibatalin. Langsung ketika nggak bayar tuh kopi, temen yang bayar. Karena kan di mana-mana jarang bayar sendiri. Kecuali jalan Bang Abu lain. Jadi anak makan dia makan. Akhirnya kembalian dia ngambil. Ya Allah. Bisa begitu. Ajib. Ya jelas gitu ya, langsung lihat al-aurat. Nah, auratul rajuli wal amati fis shalah. Aurat seorang pria. Nah, akhir balik ya. Wal amati budak perempuan fis shalah dalam sembahyang apa? Ma baina surrati war rukbati. Antara pusar dan lutut. Gitu ya. Rukbah lutut ya. Dengkul lagi dengkul ya. Itu dengkul bahasa Betawi, bahasa Indonesia. Betawi, pantas orang enggak ngerti. Orang Betawi Allah, Betawi kau inilah orang muka dengkul. Betawi itu bisa begitu. Anda juga orang Betawi tapi yang bingung nih Betawi bahasanya mungkin dari ini kali ya, dari apa? Dari Ratu Kidul. Bisa begitu bahasanya kok udah nyelak. Makanya artis-artis kok berantem Ibu Nyamin nggak pernah menang. Bokir kan Betawi. Tapi sih itu artis yang apa? Ya apa? Orang-orangnya kayak Jojon tuh. Jojon kan bukan orang Betawi. Jojon bukan orang Betawi, orang Sunda ya. Dia padu sama Benyamin mencaktaan. Ayo, gua enggak sanggup lawan lu men. Terus dia diambil karpet ditutupin mungkin. Jojon enggak sanggup lawan Benyamin. Benyamin terakhir katanya, "Alah, ngomong aja mukanya jamban." Tuh Benyamin penghabisan. Ya orang jamban apa yang jadi cakep? Semahal-mahal jamban. Oh iya, jamban dia dari porselin tapi kok tuh najis jatuhnya pentung-pentung jamban juga. Tuh Betawi dia punya bahasanya kebangetan. Anda gak lihat nih Betawi dari mana? Makanya Betawi kebanyakan tukang celak. Karena kebanyakan tukang celak, timbulnya teka yang di luar dasar agama tergeser dalam kehidupan di Jakarta. Lihat, habis Jakarta punya gue, udah di kontrak. Tuh susah, kita coba jangan sampai. Itu. Jadi aurat seorang pria dan budak perempuan dalam sembahyang antara ya pusar dan lutut. Wa auratul hurrati fis sholati jami'u badaniha, dan aurat orang yang bebas merdeka, perempuan yang merdeka nih, ya. Perempuan yang merdeka kan kok amat tuh budak, al amat tuh budak pakai a ya.
Al-amatu itu budak perempuan. Kalau laki al-abad, ya. Al-abdu, budak. Wa auratul hurrati fis sholati, dan aurat orang perempuan yang bebas, ini bukan budak, fis sholat dalam sembahyang, jami'u badaniha, seluruh wajahnya, seluruh badannya. Illal wajha wal kafain, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangan. Jadi muka sama telapak tangan boleh kelihatan. Untuk orang perempuan yang yang merdeka, budak yang merdeka. Wa indal ajanib, dan kepada selainnya, ini bukan orang yang perempuan budak tadi, yang bukan orang yang merdeka, perempuan yang merdeka, ini ya. Kan semua badannya mesti tutup kecuali muka dan telapak tangannya. Iya. Nah, kalau sama orang lain tuh indal ajanib, ini kepada yang lainnya yajibu tuh satru, wajib menutup jami'i badaniha, tuh seluruh badannya. Tadi kan dalam sembahyang dia wajib tuh tutup semua badannya kecuali muka sama telapak tangan. Dan kepada orang lain itu dia wajib menutup seluruh badannya, tuh hatal wajhi wal kafaini, sehingga wajahnya pun wajib tutup. Itu yang suka pakai cadar. Yang suka pakai cadar. Tuh, yang merdeka. Sebetulnya hukum agama pun sama kita nih, ya, wajib kita tutup muka. Itu ngeri ya, kalau kaki pakai kaos kaki. Tuh. Karena berbetulan lingkungan tidak begitu. Nah, sering juga dipertanyakan, lihat, sering juga dipertanyakan, termasuk ada pernah dengar orang tuanya juga tuh, guru juga. Wajibnya begitu. Tapi yang pokok sekarang kita biar bisa pelihara diri. Ibarat muka sama tangan kita kelihatan, yang ngerti ya? Jangan diperlihatkan. Gitu. Oh iya, makanya Umi Ane nggak pernah lihat laki-laki. Tuh. Kemudian Umi Ane tegur, gimana tuh? Suka ada orang laki masuk. Nanti yang punya diri biar bisa pelihara. Nih, jangan memperlihatkan muka. Gitu. Oh iya. Tuh caranya tuh, jangan memperlihatkan muka. Jadi pada dasarnya hukum agama tuh bini kita wajib tutup aurat. Tuh. Karena keadaan nggak memungkinkan seperti itu, tutup kayak cadar diambil kaki, ya bukan enggak, biarin, bukan. Artinya udah kehidupan berjalan demikian. Yang penting tutup aurat yang lainnya. Muka kita, tuh muka bini kita tuh ambil tangan sekadar kelihatan di mana dia butuh sesuatu. Itu jalan kemana. Yang penting tutup aurat kayak kita kayak mau kena kayak kerudungan rapi itu waktu keluar. Tuh, di dalam nggak usah begitu sebab nggak ada orang laki lain. Kalaupun suka terjadi, ya wajib si istri ya menutupi badannya, jangan sampai orang lihat. Tuh. Kalau muka sama tangan kelihatan, jangan memperlihatkan diri. Itu agama tekannya gitu. Anggap kita didik bini kita, wah paling kita anggap waktu keluar hak nggak ngerti, diam sana ya di pos polisi. Itu wajib enggak, tetap nanti neraka jahanam. Nah, itu yang muda-muda tetap neraka jahanam. Wah, pantangan gara-gara bini gue masuk neraka jahanam, pantangan. Ente kan nanti misa. Kau sama aku misa. Ente punya bapak nih misa. Ente punya bini ente misa. Sama anak misa. Yang Al-Qur'an kasih tahu Alhamdulillah. Yauma yafirrul mar'u min abi wa yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani wa hasil, masing-masing kabur. Likul limri'in yauma idzin sya'yun yughni, masing-masing bawa dirinya. Masing-masing bini kabur dari suaminya, suami kabur dari bininya, anak kabur dari bapak kabur dari anaknya. Masing-masing likul limri'in yauma idzin sya'yun yughni, masing-masing bawa diri. Masing-masing bawa diri nanti tuh hari kiamat. Masing-masing bawa dirinya. Illa man atallaha biqalbin salih, hanya manusia khusus yang Allah pelihara dari kekacauan atau ahwal yaumil qiyamah, huru-hara kiamat hanya orang tertentu. Nah, dulu kan kabur dari murid. Kabur. Pada saat terjadi huru-hara kiamat, tong. Tapi ada pengecualian enggak? Ada. Guru yang bagaimana yang enggak kabur, murid yang bagaimana yang enggak kabur. Masing-masing ada benderanya nanti Rasulullah yang kasih tahu. Ada ciri-cirinya, tanda-tandanya. Kalau di dunianya Anda sudah kabur dari pedoman syariat agama yang guru bawa, apalagi di akhirat. Betul apa yang Allah firmankan, betul. Wajib al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه